Selamat sore kepada para mahasiswa. Hari ini tanggal 15 November tahun 2020, hari Sabtu. Ya, kita akan meneruskan mata kuliah hubungan industrial. Ya, pada tahap ini yang akan kita bahas mengenai hubungan kerja dan PHK. Ya, khususnya topiknya adalah hubungan kerja dan PHK, sehingga materi-materi yang akan dibahas adalah satu, hubungan kerja, kedua adalah sarana-sarana hubungan kerja, ketiga adalah pemogokan, dan keempat adalah PHK. Ya. Kita akan membahas yang pertama kali, ya, khususnya hubungan kerja. Apakah itu hubungan kerja? Ada yang mengatakan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, ya, dengan memberikan imbalan, perintah, ya, ada kesanggupan bekerja, ya, itu mengatakan hubungan kerja, ya. Di samping di pihak lain, ya, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, ya, yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja, ya, atau buruh berdasarkan perjanjian, ya. Perjanjian di sini adalah perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ya, itu menurut Undang-Undang tahun 2003, ya, nomor 13. Jadi di situ, di samping hubungan antara pengusaha dan pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, ya, di satu sisi perjanjian kerja itu apa sih? Ya, di sini perjanjian kerja itu dibuat atas dasar adanya kesepakatan dua belah pihak, ya, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, ya. Adanya pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan-peraturan undangan yang berlaku, yaitu adalah perjanjian kerja. Sedangkan hubungan kerja tadi sudah dijelaskan bahwa hubungan kerja itu antara pengusaha, pekerja atau buruh yang berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur, ya, pekerja, upah, dan perintah. Ya, itu adalah dikatakan hubungan kerja. Ya. Apakah hubungan kerja harus ada perjanjian tertulis? Bisa juga tidak, ya. Kalau kita melihat, Anda bisa melihat pada saat mengambil, ya, asisten rumah tangga, apakah itu tertulis? Enggak, ya, asal berdasarkan lisan, ya. Jadi sebenarnya perjanjian itu bisa tertulis atau bisa tidak tertulis. Namun perjanjian tertulis itu akan menguatkan, ya, dalam hal kepercayaan dan lain-lain, ya, satu sisi. Di dalam perjanjian itu, khususnya di dalam perjanjian kerja itu, apa yang termuat di dalam perjanjian itu akan selalu, ya, menjadi sorotan-sorotan atau akan menjadi topik yang harus diisi atau dijalankan, ya. Katakanlah di dalam ketentuan yang termuat di dalam perjanjian kerja itu adalah satu macam pekerjaan, ya, lama perjanjian berlaku, ya,
besarnya upah, ya, waktu istirahat atau cuti, pemberian jaminan hari tua, atau cara pemberian pensiun dan lain-lain. Ya, ini adalah di dalam kerangka besar, ya, di dalam suatu perjanjian kerja. Apakah semua harus terdata sini? Ya, mungkin ya tidak semua, ya, karena di dalam perjanjian kerja itu kan belum tentu, ya, sampai katakanlah memberi jaminan hari tua. Kalau di dalam pekerjaan itu sendiri, ya, ada perjanjian kerja waktu tertentu kan tidak sampai tua, ya, kita bisa melihat di situ. Dengan adanya perjanjian, maka timbullah, ya, suatu pihak untuk bekerja dan di pihak lain mengerjakan dengan, ya, mendapatkan hak atau upah, ya. Jadi pihak lain itu akan mendapatkan hak atau upah. Tadi sudah dijelaskan jenis-jenis perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Ya, itu. Perjanjian tertulis itu apa? Perjanjian yang sifatnya, ya, tertentu. Katakanlah ada kesepakatan antara pihak-pihak, ya, bahwa perjanjian dibuat harus secara tertulis agar lebih ada kepastian hukum. Nah, di situ. Contoh-contoh dalam perjanjian tertulis itu apa? Di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perjanjian perburuan, atau perundang-undangan dan lain-lain, ya, itu adalah perjanjian tertulis. Sehingga di dalam perjanjian, ya, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, ya, itu. Jadi peraturan perusahaan, kita ambil contoh, ya, dibuat secara tertulis oleh pengusaha, ya, yang memuat tentang hak dan kewajiban, ya. Di sini hak dan kewajiban ini untuk pekerja, ya. Kewenangan dan kewajiban ini khususnya untuk pengusaha. Syarat kerja, ya, dan ketentuan mengenai tata tertib, yaitu adalah di dalam peraturan perusahaan. Garis besarnya yang memuat hal tersebut. Apa tujuan kok dibuat tata tertib? Ya, di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu negara pasti ada aturan-aturan yang jelas, ya, bahwa tujuan dibuat, ya, tata tertib itu adalah untuk menjamin keseimbangannya, ya, antara kewajiban bekerja dan kewenangan dan kewajiban pengusaha, yaitu tata tertib di dalam perusahaan. Jadi ada keseimbangan, ya, dibuat, ya, ada perjanjian, dibuat adanya secara tertulis, ya, itu untuk menguatkan, ya, jaminan keseimbangan hak, kewajiban dan kewenangan pengusaha, ya, itu adalah menjadi tujuan, ya, untuk keseimbangan. Terus tujuan bagi yang lain adalah memberi pedoman, ya, baik pengusaha maupun pekerja, ya, untuk melaksanakan kewajiban masing-masing unit, ya, dalam menciptakan, ya, hubungan yang harmonis, menjamin kelangsungan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, ya, di sini. Jadi itu adalah kewajiban masing-masing. Jadi
dengan adanya tata tertib peraturan perusahaan itu memuat hal-hal yang demikian, ya. Jadi kenapa keluarga juga diikutkan? Karena keluarga juga terkait dengan pekerja. Hubungannya adalah, ya, di sini di dalam peraturan atau di dalam perusahaan, ya, sangat erat sekali kaitannya antara pekerja dan keluarga, di mana pekerja mendapatkan kesejahteraan yang baik, keluarga akan ikut menikmati, ya. Itulah bagaimana suatu peraturan perusahaan dibuat tata tertib itu untuk menunjang keseimbangan, ya. Dan peraturan perusahaan itu dibuat secara sepihak, ya, oleh pengusaha. Namun, ya, ingat-ingat itu dianjurkan, ya, pengusaha memperoleh masukan, khususnya dari mana? Dari pekerja atau perwakilan pekerja, atau konsultasi dengan pemerintah yang berwenang. Siapa yang berwenang? Ya, yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, ya. Itu. Terus apalagi setiap peraturan perusahaan, ya, setiap peraturan perusahaan itu perlu terjamin tidak melanggar, ya, peraturan perundangan, ya. Jadi di sini bahwa setiap peraturan perusahaan itu menjamin tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Tuh. Ada juga bahwa setiap rancangan undang-undang diajukan dan telah teliti untuk disahkan. Jadi sepihak di sini adalah bahwa bahan dasar itu sebagian besar termasuk tata tertib itu di situ adalah dari pengusaha. Di satu sisi adanya masukan dari pekerja atau perwakilan pekerja, ya, itu akan lebih bisa memberikan nuansa keharmonisan, ya, karena dari situ, ya, tidak hanya pengusaha saja yang mendikte, tapi juga di dalam hal itu karyawan atau pekerja atau buruh itu juga mempunyai andil di dalam membuat, ya, di dalam memberikan, bukan membuat tapi memberikan saran atau masukan, ya, di situ. Jadi beda antara peraturan perusahaan dengan peraturan atau perjanjian kerjasama atau PKB, ya, kalau Anda kenal, secara umumnya dikenal dengan PKB, ya. PKB berbeda dengan tadi peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah, ya, secara sepihak, ya, oleh pengusaha, sedangkan di sini perjanjian kerja bersama itu disusun sebagai hasil kesepakatan, ya. Kesepakatan dengan siapa? Antara tim perunding, wakil pengusaha, dan wakil serikat pekerja. Perjanjian kerjasama, ya, hasil perundingan, ya, harus ditandatangani oleh perusahaan atau pengusaha atau pimpinan dan pimpinan serikat kerja, ya. Dan ini disaksikan oleh pemerintah. Selanjutnya
perjanjian kerja itu dilaporkan untuk dicatat di kantor pemerintah yang berwenang dengan ketenaga kerjaan. Ya, dari situ berbeda tadi dengan peraturan perusahaan, sedang perjanjian kerja itu disusun ya itu antara tim perunding ya wakil pengusaha dengan wakil serikat pekerja. Jadi tidak dimonopoli ya, ini wakil dari serikat pekerja juga mempunyai andil besar di dalam perundingan perjanjian bersama ya. Jadi di sini kita sudah ada dua perjanjian atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ya. Ya, jadi perjanjian kerja bersama itu dalam hal ini harus dibuat secara tertulis ya, dengan huruf Latin dan digunakan atau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau itu digunakan oleh orang yang tidak tahu bahasanya, apakah akan bisa diterima, katakanlah pakai bahasa Belanda, bahasa Inggris ya, kalau itu di Indonesia itu akan tidak bisa diterima ya. Jadi dalam hal ini, dalam suatu perusahaan hanya dapat dibuat satu perjanjian kerja bersama untuk seluruh buruh atau pekerja. Jadi hanya dibuat satu. Jadi dalam hal banyak ya cabang-cabang, tapi tetap itu adalah di bawah kendali satu perusahaan, maka itu perjanjian itu harus dibuat satu. Jadi kalau jumlah cabangnya 100, dibuat 100, tidak, harus dibuat satu ya, karena satu untuk keseluruhan pekerja atau buruh di dalam suatu perusahaan. Apakah ada masa berlakunya? Ya, ada. Masa berlaku ya perjanjian kerja bersama itu paling lama 2 tahun ya, dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Jadi 2 tahun diperpanjang paling lama 1 tahun. Sehingga apabila di dalam hal ini PKB itu ada perubahan-perubahan, ya dibuat akan adanya perubahan ya. Jadi bukan diperpanjang, tapi ada perubahan-perubahan itu ya. PKB paling sedikit ya, PKB ya perjanjian kerja bersama itu paling sedikit dalam hal ini memuat satu mengenai hak dan kewajiban pengusaha, kedua khususnya hak dan kewajiban pekerja atau serikat buruh ya, jangka waktu dan dimulai berlakunya PKB ya, serta adanya tanda tangan para pihak atau pihak pengusaha atau perwakilan pengusaha atau serikat pekerja dan lain-lain ya, itu adalah perjanjian kerjasama. Nah, tadi juga disebutkan adalah ketiga adalah perjanjian perburuan. Adalah perjanjian ya, yang diadakan oleh satu atau beberapa serikat buruh atau pekerja yang terdaftar di dalam Departemen Perburuan atau Tenaga Kerja. Ya, di situ ya sudah terdaftar dengan satu atau beberapa majikan ya, atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum ya.
pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat perburuan yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Nah, tuh. Jadi di sini perjanjian buruh itu atau perjanjian perburuan itu adalah ya satu atau beberapa majikan atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum, ya, yang pada umumnya semata-mata memuat syarat-syarat perburuan yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Sedangkan di dalam peraturan perundangan, ya khususnya di bidang tenaga kerja ini sebelumnya ada kesatuan hukum, ya, dan itu disepakati untuk menggunakan bagi mereka yang belum dikuasai olehnya, ya, kitab undang-undang hukum perdata dan ketentuan lain dalam kitab ini, ya, yang ada sangkut pautnya dengan perburuan atau sebagai pedoman. Jadi di sini bahwa peraturan perundangan itu ya adalah kesatuan hukum yang karena disepakati untuk digunakan bagi mereka yang belum dikuasai olehnya, ya, jadi belum dikuasainya, maka kitab undang-undang hukum perdata, ya, yang ada hubungan atau sangkut pautnya soal perburuan sebagai pedoman. Ya, kita akan lanjutkan. Sarana hubungan kerja itu apa saja, ya. Kita bisa melihat, ya, bagaimana di dalam sarana itu akan membuat pekerja atau buruh menjadi tidak bimbang, ya, menjadi lebih tenang karena ada sarana-sarana hubungan kerja, sehingga pekerja atau buruh itu bisa memberikan atau bisa melalui jalur-jalur yang telah disediakannya oleh pemerintah, ya, khususnya ya untuk menjembatani antara perselisihan antara pengusaha dengan buruh, ya, itu. Hubungan industrial itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, ya. Hubungan industrial itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama adalah lewat serikat buruh, kedua lewat organisasi pengusaha, ya, ketiga adalah lewat lembaga bipartit, ya, atau lewat peraturan perusahaan, atau lewat perjanjian kerja bersama, dan lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan lain-lain. Nah, masih banyak, katakanlah umpamanya pengadilan hubungan industrial, ya. Tuh, kita akan bahas satu-satu, ya, khusus mengenai serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk, ya, buruh atau pekerja di dalam dan di luar perusahaan, ya, yang bersifat, ya, bebas, terbuka, mandiri, demokrasi atau demokrasi, tanggung jawab, ya. Tanggung jawab dalam hal apa? Dalam membela, ya, memperjuangkan
melindungi hak dan kepentingan buruh, ya. Jadi serikat pekerja itu tugasnya ya adalah membela, memperjuangkan, melindungi hak dan kepentingannya buruh dan keluarganya, ya. Di situ itu adalah perjuangan serikat pekerja, ya. Dalam melaksanakan fungsinya, serikat buruh atau serikat pekerja berhak ya menghimpun dan mengelola keuangan, ya. Jadi menghimpun dan mengelola keuangan artinya iuran atau retribusi para anggotanya, ya, untuk dikelola oleh serikat buruh, ya. Ya, fungsi daripada serikat buruh yang lain adalah mempertanggungjawabkan. Tadi adalah menghimpun dan mengelola, sekarang adalah mempertanggungjawabkan, ya, organisasi, termasuk di sini adalah untuk dana mogok dan lain-lain, ya. Itu sekarang tadi serikat pekerja itu sarana-sarana yang ya, berhubungan dengan hubungan industrial, ya. Pertama adalah serikat buruh tadi, ya. Kedua, di sini adalah organisasi pengusaha. Setiap pengusaha berhak membentuk, ya. Jadi setiap pengusaha berhak membentuk anggota organisasi pengusaha. Ya, sama dengan buruh, setiap buruh itu berhak yang membentuk organisasi serikat pekerja, ya. Keberadaan organisasi pengusaha itu memperjuangkan, sama-sama memperjuangkan. Kalau tadi buruh juga memperjuangkan, sekarang adalah organisasi pengusaha juga memperjuangkan kepentingan pengusaha. Kalau tadi adalah untuk kepentingan pekerja atau buruh dengan keluarganya, ini adalah kepentingan pengusaha dalam rangka melindungi investasi, ya, dan terselenggaranya proses produksi yang aman dan lancar, ya. Jadi keberadaan daripada organisasi pengusaha itu adalah untuk, ya, memperjuangkan kepentingan pengusaha di dalam rangka melindungi investasi, ya. Sudah organisasi pengusaha kita lewat lembaga-lembaga kerjasama bipartit. Apa sih lembaga kerjasama bipartit itu apa? Lembaga kerjasama bipartit itu adalah forum komunikasi, ya, hubungan atau komunikasi, ya, dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan, ya. Jadi forum komunikasi dan konsultasi, ya, ini hanya komunikasi dan konsultasi saja, ya. Jadi belum yang lain. Nanti kalau bipartit berkaitan dengan tripartit, ya. Tripartit juga forum komunikasi dan konsultasi, tapi ada tambahan lagi, ya. Jadi lembaga kerjasama bipartit, ya, adalah forum komunikasi dan forum komunikasi dan konsultasi, ya,
yang berkaitan dengan hal-hal dalam hubungan industrial di suatu perusahaan, ya, yang beranggotakan satu pengusaha, dua serikat pekerja, ya, yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab, ya. Jadi di instansi yang bertanggung jawab itu di mana? Yang bertanggung jawab dengan tenaga kerjaan, ya, ya departemen, ya tenaga kerja, ya itu. Jadi lembaga bipartit itu menjadi dasar dari segala, ya, prasana yang ada di hubungan industri, ya. Jadi sebagai dasar. Kenapa? Karena di dalam hubungan-hubungan atau sarana-sarana, ya, tripartit itu harus ada konsultasi dengan tripartit di dalam hubungan dengan pengadilan atau partai apa perselisihan, ya, penyelesaian perselisihan itu di pengadilan hubungan industrial itu juga harus lewat bipartit. Jadi bipartit itu menjadi dasar karena pada saat bipartit adalah hubungan, ya, antara pekerja dan pengusaha di mana belum terkontaminasi dengan pihak ketiga, ya. Inilah yang dijadikan dasar bagaimana suatu hubungan yang baik di dalam suatu perusahaan itu harus dijalankan, ya, karena akan memudahkan bagi perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perusahaan, sehingga akan mengetahui apa keluhan-keluhan, apa yang menjadi kebimbangan di dalam suatu yang berhubungan dengan pekerja. Jadi di dalam internal sendiri atau hubungan bipartit itu akan lebih mengenal daripada dengan pihak yang lain, sehingga hubungan bipartit itu menjadi dasar dari segala sesuatu sarana-sarana hubungan selanjutnya, ya. Lembaga bipartit sebagai fungsi komunikasi dan konsultasi yang tadi sudah dijelaskan, ya. Sedangkan keanggotaannya bagaimana? Terdiri dari unsur pengusaha, unsur buruh atau pekerja yang ditunjuk oleh pekerja secara demokratis untuk mewakili kepentingan buruh, ya. Jadi di situ lembaga kerjasama berikutnya adalah tripartit. Tripartit, kalau bipartit tadi adalah forum komunikasi dan konsultasi, maka lembaga kerjasama tripartit itu adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah khususnya tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, jadi di situ anggotanya apa saja? Ya, adalah unsur daripada pengusaha, unsur dari serikat pekerja, ya, dan yang menjadi tambahan di sini khususnya tripartit adalah pemerintah. Jadi dengan pemerintah maka itu disebut adalah lembaga kerjasama tripartit, ya, jadi tiga: pengusaha, pekerja, serikat pekerja atau pengusaha dan pemerintah, ya, di situ.
Jadi unsur-unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah itu memberi saran ya kepada pemerintah ya, atau memberikan pendapat kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait ya, dalam hal ini yang terkait ya pekerja, serikat buruh, pengusaha ya, dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan ya. Jadi lembaga tripartit itu unsur tambahan adalah pemerintah, sedangkan bipartit adalah tanpa pemerintah ya. Hanya pengusaha dan serikat buruh atau mewakili buruh ya. Lembaga tripartit itu terdiri dari lembaga kerjasama tripartit itu nasional, provinsi, kabupaten atau kota ya. Atau lembaga kerjasama tripartit dari sektor nasional, sektor provinsi, sektor kabupaten dan kota ya. Di situ kita sudah sampai ke tahap ketiga, khususnya pemogokan. Apakah pemogokan itu ilegal atau legal, sah atau tidak sah ya. Kita akan menjelaskannya, apa sih itu pemogokan, apa dasar pemogokan dan lain-lain ya. Berbicara mengenai pemogokan itu adalah karena timbulnya ketidakharmonisan ya. Ketidakharmonisan dalam apa? Dalam bekerja, dalam hubungan kerja ya, ditandai dengan banyak perselisihan yang berujung pada pemogokan. Jadi di situ pemogokan itu adalah ketidakharmonisan ya. Ketidakharmonisan dalam hubungan ya kerja ya antara pengusaha dan pekerja atau wakil serikat pekerja. Di sini pemogokan itu untuk bisa diupayakan ya, bagaimana mencegah pemogokan ya, bagaimana suatu perusahaan memberikan kesempatan ya untuk berunding ya dalam hal pengembangan kelembagaannya ya, bisa lewat bipartit, bisa lewat tripartit, bisa lewat kesepakatan kerjasama, bisa lewat penyelesaian atau penyelesaian perselisihan ya. Jadi di sini bagaimana upaya tersebut ya, sebagai upaya bagaimana proses musyawarah itu atau musyawarah dan mufakat itu sudah dijalankan ya. Nah, apakah musyawarah ataukah proses dari mufakat itu jalan atau tidak ya. Dari situ bisa melihat kalau tidak jalan ya, pemogokan ya itu akan berjalan, karena hak mogok itu telah diatur ya. Di dalam hal ini hak mogok itu diatur dalam peraturan ya, sehingga pemogokan itu merupakan sesuatu hak dasar daripada pekerja atau buruh ya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu berbunyi bahwa mogok kerja adalah hak dasar
ya dari pekerja atau buruh atau serikat buruh ya yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Ya tadi sudah disebutkan bahwa apabila di dalam perundingan itu gagal maka mogok itu akan terjadi. Ya karena senjata utama pekerja adalah mogok. Nah, apa senjata utama pengusaha? Ya biasanya menutup perusahaan. Ya, mogok itu hak dasar bagi pekerja. Ya, tapi sebenarnya pemogokan itu adalah merupakan ya atau merusak hubungan antara pengusaha dan pekerja. Ya. Jadi meskipun hubungan merusak antara pengusaha dan pekerja, tapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu ya itu memberikan ya bahwa mogok adalah hak dasar dari pekerja atau buruh. Ya, itu artinya sah. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa pemogokan adalah merusak hubungan antara pengusaha dan pekerja. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja. Bahwa pemogokan itu juga merugikan semua pihak. Pengusaha rugi, pekerja rugi, masyarakat rugi. Pemerintah juga ya belum ada dalam buku, mungkin pemerintah harusnya dimasukkan karena mogok itu juga merugikan ya bukan hanya masyarakat tapi pemerintah juga ya. Katakanlah kalau proses produksi sampai macet maka penerimaan negara juga tidak akan bisa ini berjalan dengan baik ya. Menurut pasal 143 Undang-Undang ya Nomor 13 Tahun 2003 itu siapapun tidak dapat menghalang-halangi ya khususnya dalam hal ini adalah buruh atau pekerja ya atau serikat buruh yang melakukan mogok kerja ya, tetapi harus dilakukan secara sah, tertib dan damai ya. Yang kedua adalah siapapun dilarang melakukan penangkapan ya, atau melakukan penahanan ya, terhadap buruh atau pekerja ya. Jadi penangkapan atau penahanan terhadap buruh dan pekerja yang melakukan pemogokan. Tetapi ingat harus secara sah, tertib dan damai ya. Kalau melakukan anarkis ya boleh ditahan karena merusak lingkungan, merusak fasilitas ya. Jadi yang terjadi kemarin terjadi adanya penahanan itu karena ada pengerusakan ya, tidak tertib dan lain-lain ya. Di situ apakah di dalam suatu pemogokan itu akan berimbas terhadap pengusaha? Jelas pengusaha akan mengalami kerugian di dalam proses produksi. Dan sebenarnya pengusaha pun juga tidak boleh membalas dengan menutup perusahaan. Artinya menutup perusahaan itu artinya mem-PHK karyawan besar-besaran ya, balas dendam terhadap karyawan yang
melakukan pemogokan itu sebenarnya tidak diperkenankan. Memang penutupan perusahaan itu adalah menjadi hak dari pengusaha, ya itu. Kita lanjutkan masalah ini ke pemutusan hubungan kerja. Ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan ya bagaimana akhir daripada perjanjian kerja ya atau PHK itu terjadi itu karena satu meninggal dunia. Ya kalau sudah meninggal maka pemutusan hubungan kerja. Jangka waktu perjanjian berakhir. Pensiun itu merupakan pemutusan hubungan kerja. Ya, tapi berdasarkan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja. Ya. Ada satu putusan pengadilan. Ya. Dalam hal ini bisa saja karena adanya hukuman, ya, adanya perselisihan, ya, tuh. Kita akan meneruskan lagi. Selama ini yang dimaksud dengan PHK itu mempunyai konotasi yang negatif, ya. Padahal menurut undang-undang, ya, menurut undang-undang khususnya nomor 13 tahun 2003 bahwa PHK itu dapat terjadi karena bermacam-macam sebab. Ya, pada seharusnya tidak persis sama dengan pengertian dipecat. Ya, ingat ini. Ya, PHK itu karena bermacam-macam sebab yang pada dasarnya tidak persis sama dengan pengertian dipecat. Nah, itu. Penerapan PHK mungkin membutuhkan penerapan lembaga penyelesaian perselisihan atau mungkin juga tidak. Jadi ada PHK tanpa ada penyelesaian perselisihan, tapi mungkin juga ada penyelesaian perselisihan. Ya, jadi kalau di dalam hal ini berakhirnya masa perjanjian itu tidak perlu harus lewat lembaga penyelesaian. Kalau yang bersangkutan mengundurkan diri ya dengan sukarela, tidak perlu adanya ya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, itu. Jadi di sini kita akan menjelaskan ya macam-macam alasan PHK. Pertama adalah selesainya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, nanti akan dijelaskan ya apa sih PKWT itu atau PKWTT itu apa. Ya, pekerja melakukan kesalahan, ya, dalam hal ini kesalahannya pasti kesalahan berat. Ya. Juga bisa pekerja melanggar perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Ya. Atau juga pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha, dituduh, dihina dan lain-lain. Ya, di situ. Pekerja menerima PHK
meskipun bukan kesalahan. PHK masalah karena pengusaha merugi. Peleburan atau penggabungan, ya. Jadi di sini akan terjadi, ya, pemutusan. Tadi sudah dijelaskan pekerja meninggal dunia, ya. Pekerja sakit berkepanjangan, ya, tidak sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. Pekerja memasuki pensiun. Pekerja mangkir 5 hari berturut-turut, ya. Jadi di sini sudah dipanggil 2 kali secara patut, ya. Jadi di dalam suatu pemanggilan itu harus disertai dengan pendidikan. Arti pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga. Lewat sosialisasi pendidikan itu, ya, pengusaha tidak akan disalahkan, ya, kalau tahu-tahu langsung dipecat, ya. Ada SP1 langsung pecat, enggak, harus SP1, 2, 3. Biasanya masing-masing 6 bulan, ya, caranya atau waktunya. Sedangkan dari sekian banyak tadi, kita akan mengelompokkan, ya, menjadi 3 kategori atau menjadi 3 kelompok. 1, PHK, pekerja karena kontrak. Kedua, pekerja, ya, PHK, pekerja tetap. Ketiga adalah PHK karena sukarela atau tidak. Ya, kita akan jelaskan, ya, apa sih yang dimaksud dengan pekerja kontrak dan lain-lain. Ya, kita akan bisa melihat pengaturan kompensasi PHK, ya, itu berbeda, ya, antara pekerja kontrak, pekerja tetap, ya, atau juga PHK sukarela atau tidak sukarela, itu berbeda. Kalau kita melihat, ya, tadi sudah kita bicarakan pekerja kontrak, yaitu pihak yang memutuskan kontrak. Siapa yang memutuskan kontrak? Ya, diperintahkan untuk membayar. Membayar apa? Ya, membayar sisa nilai kontrak, ya. Sedangkan pekerja tetap adalah pengusaha diwajibkan membayar, ya. Bayar apa? Ada 3: uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan pengganti hak yang seharusnya diterima, ya. Jadi pekerja tetap akan menerima 3 hak, ya, hak pesangon, ya, penghargaan, dan pengganti hak. Sedangkan PHK sukarela atau tidak sukarela, itu pekerja dapat mengajukan pengunduran diri, ya, kepada pengusaha. Harus tertulis paling tidak, ya, 1 bulan, ya, tanpa adanya paksaan. Apa alasan pengunduran diri? Ya, katakanlah umpamanya pindah ke tempat lain, berhenti dengan alasan pribadi, ya. Pekerja sukarela yang mengundurkan diri hanya berhak atas kompensasi, ya. Jadi pekerja sukarela yang mengundurkan diri hanya berhak atas kompensasi, ya, seperti sisa cuti, ya,
biaya perumahan, ya, perawatan dan lain-lain. Nah, nanti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu ada, katakanlah ada uang pesangon, ya, khususnya di dalam PKWT, ya. Kalau di PKWT kan tidak mendapatkan apa-apa, ya, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu pemutusan kontrak itu akan mendapatkan pesangon, ya. Jadi di situ PHK tidak sekolah atau tidak sukarela, ya, itu dibagi menjadi, ya, jadi PHK tidak sukarela. Tadi ada PHK itu sukarela, artinya mengundurkan diri. Sekarang PHK yang tidak sukarela, Anda dipecat itu apa rela Anda, kan? Jadi di sini PHK tidak sukarela. PHK ini dibagi menjadi, katakanlah di PHK oleh pengusaha, di PHK karena kesalahan berat, ya. Permohonan PHK oleh pekerja, ya. PHK oleh hakim, ya. PHK karena peraturan perundangan, itu adalah peraturan apa PHK yang tidak sukarela. Anda dipecat karena melakukan pencurian, ya, atau karena peraturan perundangan, ya, atau karena permohonan PHK oleh pekerja, katakanlah diancam ataupun yang lain-lain, atau dilecehkan atau dihina, ya. Di situ kita akan bahas mengenai satu persatu. PHK khususnya oleh pengusaha itu terjadi karena, ya, katakanlah umpamanya karyawan mempunyai kinerja yang rendah, melakukan pelanggaran perjanjian kerja, ya. Perjanjian kerja itu bisa perjanjian kerja, katakanlah melanggar, ya. Perjanjian kerja itu di dalam isinya kan ada jelas, ya, atau melanggar peraturan perusahaan, ya, atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengusaha, menantang. Sebenarnya tidak semua kesalahan dapat berakibat pemecatan, ya. Tergantung besarnya tingkat kesalahan. Jadi di situ bahwa PHK oleh pengusaha itu sebenarnya juga tidak semua kesalahan dapat berakibat pemecatan. Katakanlah umpamanya kinerja rendah, kita harus memberikan, ya, SP katakanlah 1, SP 2, SP 3 langsung up, ya. Kan tidak langsung adanya pemecatan, harus diperingatkan. Kalau Anda dalam hal ini tidak meningkatkan kinerja, maka mempunyai risiko, ya. Pengusaha dimungkinkan mem-PHK, ya. Pengusaha dimungkinkan untuk mem-PHK, ya, dalam hal ini pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, ya. Setelah sebelumnya pekerja diberikan tadi, ya, SP1, SP2, ya, SP3 secara berturut-turut, masing-masing itu dilakukan paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perusahaan, PKB atau lain-lain, ya. Jadi bisa saja bahwa
pengusaha langsung mem-PHK. Contohnya terjadi pencurian, tidak perlu harus SP1, SP2, SP3, langsung SP3. Ya, karena itu sudah diatur di dalam peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama atau perjanjian kerja. Ya. Maka dalam perjanjian itu ada tata tertibnya, ada aturan-aturan yang harus dibaca. Selain itu, pemecatan mungkin dilakukan perusahaan ya pada saat perusahaan melakukan efisiensi, ya, jadi karena perusahaan merugi terus, sehingga perlu adanya efisiensi atau penggabungan, ya, jadi adanya penggabungan dengan perusahaan lain atau peleburan atau perusahaan pilot. Tapi harus dinyatakan oleh lembaga kepalitan, ya, force majeure. Ini yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Ya, katakanlah pabriknya terbakar, sehingga pengusaha rugi dan tidak akan bisa lagi mendirikan perusahaan. Karyawan pun ya kena PHK. Ya, itu. B. Kesalahan berat. Ya. Ada dugaan ya pelanggaran, khususnya pelanggaran berat, ya. Pengusaha baru dapat melakukan PHK. Jadi kalau tidak melakukan pelanggaran berat, maka harus ada pembelajaran lewat SP1, SP2, SP3. Ya, itu. Jadi pelanggaran berat itu apa saja kira-kira yang bisa membuktikan bahwa pengusaha akan dengan segera melakukan PHK, ya. Katakanlah adanya penipuan, pencurian, memberi keterangan palsu, mabuk di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila, menyerang, ya, menganiaya, mengancam, mengintimidasi, ya, teman kerja dalam lingkungan kerja. Ya, itu pengusaha bisa langsung yang meng-SP3-kan atau langsung PHK. Tadi oleh pengusaha, sekarang permohonan PHK oleh pekerja. Itu bisa dilakukan, ya. Kenapa pekerja melakukan pemutusan hubungan kerja? Ya, apabila katakanlah di sini pengusaha melakukan perbuatan penganiayaan, menghina, ya, membujuk atau menyuruh pekerja melakukan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ya, peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama, ya, tidak membayar upah, ya, ini tidak membayar upah, ya, tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut, itu, ya, itu bisa, ya, artinya bahwa pekerja bisa mengundurkan diri. Yang selanjutnya adalah pemutusan hukuman yang diputuskan oleh hakim. PHK dapat dilakukan oleh hakim, meskipun hakim bukan pemilik perusahaan, tapi hakim dapat memutuskan, ya, memandang bahwa hubungan kerja itu tidak kondusif
tidak mungkin dipertahankan. Ya. Agen melakukan PHK yang berlaku sejak putusan dibacakan, ya lewat pengadilan hubungan industrial atau lewat lain-lain. Ya, kalau dalam hal ini adalah hubungan industrial. Kalau hakim yang sebelumnya adalah mencuri, memutuskan, ya tapi itu bukan diputuskan oleh hakim, tetap diputuskan oleh pengusaha. Kalau yang ini diputuskan oleh hakim, ya, pengadilan hubungan industrial. Ya. PHK karena putusan perundang-undangan. Ya tadi sudah dijelaskan, ada pekerja meninggal dunia, pilot, force majeure, itu berdasarkan perundang-undangan. Ya, itu. Sekarang akan kita jelaskan yang tadi adalah PKWTT. PKWT itu apa? Nah, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ya, atau PKWTT. Pada dasarnya PKWTT itu ditunjukkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, ya, sifatnya tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi PKWTT, ya, perjanjian kerja waktu tidak tentu, ya, beda dengan PKWT. PKWT, ya, itu adalah kontrak. PKWTT itu adalah pekerja atau karyawan tetap. Ya, pada dasarnya PKWT itu ditujukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, ya, dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu PKWTT itu, ya, memperbolehkan adanya masa percobaan, ya, paling lama katakanlah 3 bulan. Perlu diingat, ya, dalam kurun waktu masa percobaan tersebut, ya, perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Nah, jadi upah harus sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan pengupahan nasional, ya, minimal, upah minimal, ya. Tadi PKWT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu, ya. Sekarang PKWT, tadi PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu yang dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Ya. PKWT tidak mensyaratkan. Ya, kalau PKWTT itu dapat mensyaratkan adanya masa percobaan, sedangkan PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan dan pekerjaan. Hanya ditunjukkan, ya, untuk pekerja yang sifatnya temporer. Ya, kalau PKWTT itu ada syarat percobaan, PKWT tidak ada. PKWT atau pekerja sekali selesai, ya, sifatnya sementara. Contoh, pemasaran produk dalam kaitannya dengan pameran, atau pekerja yang diberikan menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya paling lama 3 tahun umpamanya, pekerjaan selesai. Pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang melaksanakan tergantung musim atau cuaca, ya. Jadi dalam hal ini, ya, bisa saja pekerjaan berhubungan dengan produk atau produk, ya, baru, ya,
atau produk tambahan atau masing-masing dalam percobaan ya, atau menjajaki ya, perusahaan menjajaki memasarkan produk baru. Selanjutnya ya, katakanlah dalam hal ini perlu diberikan dalam PKWT, yaitu bahwa PKWT itu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun. Ya, kalau PKWT 3 tahun. Tapi di sini ya PKWT adalah 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Ya paling tidak juga hampir sama ya tadi dengan PKWT ya, untuk pekerjaan yang sifatnya tetap ya, yang TT itu khususnya ya, itu sehingga kita akan bisa melihat ya bahwa pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT ya paling lama 7 hari sebelum PKWT-nya habis. Jadi perjanjian waktu kerja tertentu itu berakhir ya. Jadi 7 hari sebelum ya PKWT habis. Ya. PKWT itu hanya dapat diadakan untuk jenis pekerjaan, ya jenis pekerjaan yang sekali selesai. Katakanlah membangun jembatan ataupun dan lain-lain. Tadi seperti produk baru pemasaran, ya, yang sifatnya sementara. Jadi sifat sementara ya setelah melebihinya PKWT tadi, setelah melebihi waktu 30 hari berakhirnya PKWT, maka harus diadakan pembaruan. Jadi bukan perpanjangan. Kalau perpanjangan tadi adalah 7 hari sebelum, tetapi kalau yang pembaruan itu adalah 30 hari ya setelah berakhirnya ya PKWT itu, maka itu harus diperbaiki atau pembaruan. Hanya boleh dilakukan 1 kali ya paling lama 2 tahun. PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ya, maka demi hukum menjadi PKWTT. Jadi kalau tidak memenuhi ketentuan maka PKWT menjadi PKWTT, sehingga bisa diangkat menjadi karyawan tetap. PKWT itu perlu dicatatkan ya, atau dicatat oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ya, di lokasi atau di wilayah setempat ya, selambat-lambatnya 7 hari sejak penandatanganan ya, itu untuk menghindari supaya nanti pada ada pelanggaran-pelanggaran maka akan bisa menjadi PKWTT. Tadi sudah dijelaskan bahwa PHK khusus untuk PKWTT itu akan menerima 3 hak ya. Pertama adalah uang pesangon, kedua adalah uang penghargaan ya, dan uang pengganti ya sebesar 15% ya. Kita jelaskan di sini. Hal ini pun juga kan ini undang-undang tahun 2003 nanti akan berbeda ya, khususnya untuk PHK ya,
di dalam total jumlah seluruhnya untuk Undang-Undang tahun 2003 adalah sebesar 32 ya kali 32, berapa ya kali ya, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu akan ada perubahan, tapi perubahan ini tidak serta-merta langsung dijalankan ya, karena banyak adanya protes ke MK, maka perlu adanya penyesuaian ya. Di dalam hal ini katakanlah ketentuan uang pesangon. Ketentuan besarnya uang pesangon bagi karyawan ya yang diberhentikan menurut Undang-Undang ya nomor 13 tahun 2003 khususnya mengenai ketenagakerjaan ya, pasal 156 ayat 2 ya, itu sebagai berikut. Masa kurang dari 1 tahun ya maka pekerja berhak mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah. Masa kerja 1 atau lebih tapi kurang daripada 2 tahun itu adalah 2 bulan upah. Kerja 2 tahun ya atau lebih tapi kurang dari 3 tahun itu adalah 3 bulan upah. Masa kerja 4 tahun tapi kurang dari 5 tahun itu adalah 6 kali 5 kerja 5 tahun kurang dari 6 tahun itu adalah 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun ya atau lebih tapi kurang dari 7 tahun maka 7 bulan upah. Begitu juga dengan masa 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun itu adalah 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun ya 9 bulan upah ya. Nah, di sini adalah khususnya mengenai ya pesangon. Sedang uang penghargaan ya itu masa kerja 3 tahun ya atau lebih tapi kurang dari 6 tahun ya, selisihnya 3 tahunan ya, itu adalah 2 bulan upah. Maka saya kerja adalah 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun ya sebesar 3 bulan upah, dan seterusnya itu ya sampai masa kerja 24 tahun atau lebih sebesar 9 sampai 10 kali upah ya. Jadi kalau dijumlah, kalau ini berdasarkan katakanlah penghargaan maka harus dikalikan 2 ya. Penghargaan harus dikalikan 2 ini artinya pekerja yang 2 kali adalah pekerja pensiun ya, itu uang pesangonnya itu 2 kali ya. Pekerja meninggal dunia itu juga 2 kali, dan efisiensi itu juga 2 kali. Pekerja ya
sakit berkepanjangan itu juga 2 kali. Ya, khususnya untuk uang pesangon yang pasal 156. Ya. Jadi kalau kita hitung jumlahnya, katakanlah uang sangon penghargaan di total adalah 32. Tapi untuk undang-undang ketenagakerjaan ya situ hanya sebesar 25 kali upah, 19 kali, ya karena 2 kalinya tadi dihapus jadi 18 ya. Terus adanya dari pemerintah melalui BPJS 6 kali ya, jadi bagi karyawan akan mendapatkan bantuan. Sebenarnya juga bantuan itu adalah juga uangnya sendiri ya, katakan uang sendiri dibantu oleh perusahaan dalam BPJS ya, sehingga akan mengalami ya penyusutan ya. Tetapi pada dasarnya bahwa tidak semua pekerja itu menerima 32 ya kali upah ya, hanya beberapa persen saja ya, karena dalam keadaan dipecat tidak akan mungkin ya perusahaan membayar 32, karena perhitungan 32 itu kalau yang bersangkutan meninggal, bersangkutan pensiun ya, adanya efisiensi dan lain-lain ya, itu hanya sekian persen yang bisa menerima 32 upah ya, atau 32,2 gitu ya cara bulannya ya. Jadi untuk itu ya khususnya untuk PHK kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan yang terkait dengan pekerjaan khusus untuk mandiri ya. Jadi tolong Anda catat atau dengarkan ya, khusus untuk mandiri, nanti ada khusus untuk kelompok ya. Khusus mandiri ini adalah pertanyaannya dan harus dikumpulkan tanggal 21 ya November tahun 2020. Ini ada pertanyaan. Pengusaha pada dasarnya bertanggung jawab ya menanggung beban risiko akibat kecelakaan kerja ya, dengan ada atau tanpa melalui sistem pertanggungjawaban ya pekerja. Jelaskan ya, saya ulang. Pengusaha pada dasarnya bertanggung jawab menanggung beban risiko akibat kecelakaan kerja dengan atau tanpa melalui sistem pertanggungan ya pekerja. Jelaskan. Nomor 2,
kerjasama bipartit ya menjadi dasar atau landasan bagi bagi sarana hubungan lainnya. Jelaskan. Saya ulang, kerjasama bipartit ya, kerjasama bipartit menjadi dasar atau landasan ya bagi sarana hubungan industrial lainnya. Jelaskan. Nomor 3 adalah jelaskan dasar pembentukan serikat pekerja. Ya, jelaskan dasar pembentukan serikat pekerja. Keempat, bagaimana pengaturan ya kesepakatan bersama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saya ulang, bagaimana pengaturan kesepakatan bersama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya. Yang terakhir, khusus untuk Mandiri, jelaskan maksud konflik dan 3 pandangan mengenai konflik. Beri ulasan ya. Saya ulang lagi, jelaskan maksud konflik dan 3 pandangan mengenai konflik. Beri ulasan masing-masing. Yaitu adalah khusus tugas Mandiri untuk tanggal 21 bulan 11 dikumpulkan. Sedangkan tugas kelompok yang dikumpulkan tanggal 28 ya. Satu kelompok diisi 2 orang. Yang terserah Anda mau milih siapa. Ya, yang jelas dikumpulkan tanggal 28 ya November tahun 2020. Ya, tugas kelompok adalah pertama ini. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya tentang tenaga kerja ya, khususnya 1 PKWT, 2 yang berkaitan dengan pesangon, dan ketiga adalah UMR ya, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ya. Berikan ulasan, perbedaan dan pandangan saudara ya. Jadi khusus tugas kelompok dikumpulkan 28 November tahun 2020. Saya pikir untuk ini saya berakhir ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.